Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah pada sore hari yang baik ini di hari ke-21 Ramadan kita bisa berkumpul, kita bisa berbagi ilmu ya di sore hari ini yang sore hari ini sudah hadir di hadapan kita ada dua narasumber kita yaitu Pak Haji Yus Gusman dan Master Agung Prasetyo. Mungkin sebelum kita buka eh, diskusinya, silakan untuk Ibu Master Ketua, Ibu Master Safitri untuk menyampaikan eh, kata-kata pembukaannya. Silakan. Oh, lagi bawa mobil ini ya, jadi lagi on the way. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul bersama melalui online Zoom dalam rangka atau yang selalu semoga menjadi budaya yang baik di bulan puasa dan bulan-bulan lainnya, yaitu kegiatan e-talk Ramadan, Integritas Talk Ramadan, yang tentunya hari ini yang sangat kami hormati narasumber dari Masjid As-Saurah, DKM As-Saurah. Terima kasih Pak Haji sudah berkenan membersamai kami para penyuluh anti korupsi di Provinsi Banten. Kemudian dan satu lagi Master Agung. Terima kasih Master sudah kembali membersamai kami, tidak bosan tentunya implementasi dalam rangka pemberdayaan para penyuluh. Semoga diikuti praktik baiknya oleh semua teman-teman kita yang ada di Banten. Dan harapannya Pak Kiai, para master semua, kegiatan ini tentu sudah pasti untuk mendukung Banten maju, adil, merata, tidak korupsi. Tidak ada niatan lain, niatnya kembali lagi tulus ikhlas untuk kesejahteraan masyarakat Banten, bahwa tidak ada korupsi itu bukan hanya fokus di satu kantor, tapi bukan hanya fokus di satu sektor, tapi secara keseluruhan dalam tatanan kehidupan, tidak korupsi itu wajib gitu. Jadi kembali lagi dengan melalui Integritas Talk Ramadan dan tentunya membersamai kita pakar-pakar hari ini, semoga menambah wawasan, menambah ilmu, menambah keberkahan kita di hari ke-21 bulan Ramadan ini. Mungkin cukup itu, sisanya nanti banyak tambahan dari para pakar tentunya yang hadir pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Master Ketua yang selalu menyempatkan dan memberi semangat ya untuk kegiatan kita. Hati-hati di jalan, Neng, sambil bawa mobil ini. Baik, ya, para master semua, eh, kita awali ya untuk diskusi kita sore hari ini. Diawali dari pemaparan materi dari Pak Haji Yus Gusman. Beliau sebagai pengurus DKM di Masjid As-Sauroh dan juga pembimbing ibadah haji dan umroh ya. Nanti silahkan memperkenalkan diri Pak Haji. Pak Haji mau pakai share screen atau tidak? Nggak perlu Oh kayaknya. iya, ya, mangga silahkan. Kalau begitu saya persilahkan Pak Haji untuk menyampaikan pemaparannya selama kurang lebih 20 menit ya Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para bapak, ibu, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'du. Setelah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, mudah-mudahan di hari yang di sore hari yang cerah ini kita mendapatkan rahmat, taufik, hidayah beserta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk kepada umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sedikit menambahkan yang dikenalkan oleh moderator tadi. Nama lengkap saya Yus Gusman Al-Kamuli, kegiatan sehari-hari di Masjid Agung As-Saurah. Kebetulan membidangi bidang riayah ya, pemeliharaan, perawatan. Dan saya sebagai wakil ketua di Masjid Agung. Selain itu juga kegiatan lainnya membimbing ibadah haji dan ibadah umroh. Itu mungkin sekilas. Tinggal saya di daerah Sempu, Sempu Grujugan. Baik Bapak dan Ibu, terkait diskusi kita yang disuguhkan terkait dengan masalah puasa ini benteng daripada neraka. Saya mengutip nggak banyak, hanya beberapa hadis saja yang saya yakin ini sudah cukup menjadi hujah bagi kita bahwa tidak lain tujuan daripada ibadah puasa ini membentuk pribadi kita agar menjadi yang bertakwa. Itu kan sudah kita ketahui bersama. Takwa itu yang lebih tepat definisinya bukan kepada sekedar menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Akan tetapi ya takwa itu takut, ittaqillah, takutlah kepada Allah gitu. Takut akan murkanya, takut akan azabnya, sehingga harap akan rahmatnya. Maka orang yang bertakwa tentu dia senantiasa berhati-hati. Kalau diumpamakan itu ketika seseorang berjalan di atas jalan yang penuh dengan onak dan duri, tentu dia akan mawas diri dan hati-hati. Nah, efek daripada puasa ini adalah membentuk, melatih jiwa, menumbuhkan rasa agar tumbuh sifat muraqabah, yakni merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah tertanam dan tumbuh di dalam hati diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu orangnya, apapun aktivitasnya, dia pasti tidak akan berbuat semena-mena, kira-kira begitu. Maka terkait masalah puasa, dalam hadis ya Bukhari dan Muslim yang masyhur kita ketahui bersama, asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Maka kuncinya di situ fala yarfus. Nah, janganlah berkata kotor. Ini satu. Orang yang berpuasa bukan sekedar puasa orang ammah saja maksudnya ya, orang umum, tapi naik ke tingkatan yang khusus. Maka ketika seorang berpuasa itu tidak boleh berkata kotor. Wala yajhal, dan janganlah bertindak bodoh. Kalaupun ada seseorang yang mengganggu kita sampai ngajak berantem umpamanya, atau mencaci kita, falyakul ini shaimun, saya berpuasa. Maksudnya apa? Untuk menjaga perkataan kita dan menjaga tindakan kita yang agar tidak bodoh termasuk orang yang bodoh, maka dilatihlah dengan puasa ini. Saya pertama buka hadis riwayat Imam Ahmad, asyamu junnatun. Nah, puasa itu adalah perisai atau benteng, pertahanan ya. Yastajinu bihal abdu minan nar. Yang mana dengan puasa ini menjadi benteng seorang hamba untuk berlindung dari api neraka.
Saya habis ambil penjelasan seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. As-saumu junnatun li'anna kafa anis syahwat. Puasa itu adalah perisai karena ia menahan seseorang dari syahwat. Ini satu. Ini kita kalau di bulan Ramadan masih berani berbuat maksiat, berbuat dosa, jangan mengkambing hitamkan setan. Karena setan-setan ini kan dibelenggu katanya, seperti itu. Kenapa kita masih bisa bermaksiat dan berdosa? Ini kita masih mengikuti syahwat. Nah, berarti puasa kita ini masih belum mengendalikan syahwat. Sementara syahwat ini wasyahawati habaili syaiton. Nah, syahwat ini adalah perangkap setan. Wahabailu syaiton hiya asbabu dukhulin nar. Dan perangkap inilah yang digunakan oleh setan, syahwat inilah yang digunakan oleh setan untuk apa? Memasukkan kita ke dalam neraka. Fakana saumu hijaban anha. Maka puasa adalah menjadi penghalang dari neraka itu sendiri. Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Utsman ini, riwayatnya Imam Ahmad juga, asyamu junnatun kajunnati ahadikum minal qital. Puasa adalah perisai seperti perisai seorang dalam peperangan. Nah, saya buka di Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa as-saumu hijabun anin nar. Kenapa puasa ini dikatakan hijab daripada neraka? Karena yutohhirul qalba minal adnas. Karena membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Wa yamna'ul jawariha anil ma'as, dan mencegah seluruh anggota tubuh dari maksiat. Wa kullama ba'udal qalbu anid dunya, dan menjauhkan hati ini dari dunia, dan korub, sehingga apa efeknya? Koruba minal jannah, dekat dengan surga. Wa ba'uda aninar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya garis bawahi dari perkataan Imam Ibnu Athaillah ini bahwa puasa ini hijab daripada neraka. Kenapa? Yang pertama, mensucikan hati dari penyakit-penyakit hati. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, sebentar lagi akan datang ahli surga yang dilihat dari penampilannya hanya biasa-biasa saja. Besoknya, berikutnya, sampai 3 kali mengatakan dia masih hidup tapi dia calon ahli surga. Sehingga setelah diteliti sama para sahabat, diintip amalnya, tidak ada yang spesial selain mengerjakan yang fardu atau yang wajib. Adapun untuk yang sunnahnya, kalau dia sempat keburu, dia Suaranya ke-mute ya, Pak Haji? Ya, sinyal. Oh iya. Oh, nggak bakalan sinyalnya. masuk. Iya. Yang Iya. kedua, ria, kemudian apalagi gibah, sum'ah, dan seluruh penyakit hati lain-lainnya. Dengan puasa insya Allah. Coba kita kalau lagi puasa lagi ngobrol apa, jangan gibah, kita lagi puasa. Betul. Kemudian kita melihat sesuatu. Nah, ini wayamnaul jawariha anil ma'asi, mencegah seluruh anggota badan dari maksiat. Melihat sesuatu, orang auratnya yang terbuka dan lain sebagainya, segera dipalingkan. Kenapa? Ingat lagi puasa. Nah, atau selagi sendiri sekalipun di dalam kamar kita scroll, ada hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat, bukan haknya, kita skip. Ini menunjukkan bahwa dengan puasa mencegah seluruh anggota badan daripada maksiat. Jangankan seperti itu, saking tumbuhnya muraqabah dengan puasa ini, coba di rumah kita ada makanan, tidak ada siapapun yang melihat, tidak yang menyaksikan, tapi kenapa kita tidak berani ngambil minum dan tidak berani ngambil makanannya? Karena apa? Merasa
Walaupun makanan itu jelas-jelas halal loh, punya kita. Kita tidak berani mengambilnya, kita tidak berani memakannya karena belum waktunya. Apalagi mengambil sesuatu yang bukan hak kita gitu. Mana berani? Karena apa? Boleh saja orang tidak melihat, boleh saja orang tidak mengetahui, tapi di dalam hati kita sadar Allah Maha menatap dan Allah Maha mendengar. Ini yang penting digarisbawahi. Sehingga wajar kalau di tema ini ditentukan, kalau orang yang berpuasa dengan baik dan benar puasanya, maka puasanya itu akan jadi hijab dari neraka. Kenapa? Karena akan membuat efek wayamnaul jawariha anil ma'asi. Akan mencegah seluruh anggota tubuhnya dari berbuat maksiat. Dohiran wa batinan, dohir dan batinnya. Pikirannya dia tidak akan kotor. Perkataannya juga sama. Pendengarannya, perbuatan lain dan lain sebagainya. Sehingga apa? Pantas. Qoruba minal jannah, akan dekat kepada surga. Wa ba'uda anin nar, dan jauh dari neraka. Begitu kalau tafsiran menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis riwayat Bukhari Muslim, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallah wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanannya. Bayangkan. Itu ya bagaimana kalau kita dengan puasa Ramadan kira-kira. Nah, saya ngambil penjelasan dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Dia mengatakan as-saumu narun tuhrikus syahwatika. Puasa itu api yang membakar syahwatmu, kira-kira yang latihan mendidik membakar syahwat kita, keinginan kita. Nah, sehingga kalau kita syahwat ini sudah padam, maka padamlah api neraka, maksudnya gitu. Insya Allah selamat dari neraka. Nah, bahkan as-saumu, hadis yang berikutnya, as-saumu wal Qur'an yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Nanti puasa itu dan Quran dua-duanya akan memberikan syafaat di hari kiamat. Yaqulus syam, berkata puasa, ay Rabb, duhai Tuhanku, mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar. Dengan saya, sesungguhnya dengan puasa kira-kira dia mencegah dirinya dari makan, minum, dan syahwat di siang hari. Maka kata puasa, fasyafi'ni fihi, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Wa yaqulul Qur'an, dan Quran pun berkata, mana'tuhun nauma bil lail, dengan dia membacaku dia telah mengurangi, mencegah dari tidurnya di malam hari, fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku pun memberikan syafaat kepadanya, fayusyaffa'na, maka Allah mengizinkan duanya kepada puasa dan Quran untuk memberikan syafaat kepada orang yang mengerjakannya dan melakukannya. Sehingga kalau saya tutup dengan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, as-saumu laisa faqat anit ta'am wa syarab. Puasa itu bukan sekedar menahan dari makan dan minum. Bal huwa siyamul qalbi anid dunya. Tetapi puasanya hati dari dunia. Wasiyamul jawarihi anil harami, dan menahan dari anggota tubuh ini dari yang haram. Wa man kana zalika, barang siapa yang bisa melakukan itu dengan puasanya seperti itu, ja'alallahu bainahu wa bainan nar hijaban, maka aku akan menjadikan antaranya dengan neraka itu ada sebuah hijab, artinya dibentengi dari neraka. Kenapa urusannya dunia? Karena dikatakan kullu ra'sun khoti'atun. Nah, hubbud dunya. Jadi pangkal daripada kejelekan dan kemaksiatan itu adalah dari cinta dunia. Sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa cinta dunia itu bukan berarti tidak boleh memiliki dunia ya. Tapi
bagaimana sih kalau yang mencintai itu ditaruh di hati, kalaupun ada, sudah bukan di tangan, susah untuk dikeluarkan. Dan bahkan bila perlu bagaimana caranya, yang belum ada kita miliki, diraup dengan menggunakan berbagai cara. Itu ciri indikator dari cinta dunia. Dan faktor penyebab seluruh kesalahan dan kemaksiatan itu bersumber daripada hubbud dunia. Maka wajar kalau orang yang puasa secara hakikat sesungguhnya dia adalah dia yang yasumu qalbuhu, puasa hatinya an kulli syai'in, dari segala sesuatu, siwallah, kecuali Allah, dan menjadikan wa yakunu waktuhu masygulan bizikrillah, menjadikan seluruh waktunya untuk mengingat Allah, wa ta'atih, dan dalam rangka menjalankan ketaatan. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itulah pesan yang disampaikan dari yang saya terjemahkan terkait tema bahwa puasa ini menjadi hijab dari neraka. Karena apa? Orang yang berpuasa dengan baik dan benar, maka seluruhnya ikut puasa, bukan hanya perutnya dari menahan haus dan lapar saja. Ia menjaga anggota jawarihnya, semua anggota badannya, dari kemaksiatan, dari hal-hal yang diharamkan. Bahkan dia selalu menggunakan kolbunya tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun aktivitas yang dilakukannya, sehingga timbullah rasa muraqabah, merasa diawasi. Laksana bagaimana kita ketika ada di dalam suatu tempat yang diawasi oleh CCTV. Tidak mungkin kita berani melakukan tindakan hal-hal yang dilarang, kira-kira seperti itu. Nah, itulah ending daripada yang diharapkan daripada ibadah puasa itu. Sehingga wajar menjadi hijab. Latihan ini di Ramadan ini menjadi hijab bagi kita dari api neraka kelak. Karena apa? Di dunia pun kita tidak bisa berucap sembarangan, tidak bisa berbuat sembarangan. Karena apa? Tadi itu sudah tertanam sehingga walaupun manusia yang lain tidak melihat, tapi sudah tertanam dalam hati bahwa Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Jadi tak ada satupun sesuatu hal yang terjadi yang lepas daripada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira barangkali seperti itu. Bagaimana Ibu? Khawatir waktunya habis Ya. ini buat saya. Terima kasih Pak Haji Yus yang sudah menjelaskan dan memberikan siraman rohani untuk kita semua kaitannya dengan puasa dan membentengi dari api neraka. Waktunya pas Pak Haji ya, sesuai dengan yang sudah Alhamdulillah. ditentukan ya, dan sudah jelas apa yang beliau sampaikan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan nanti setelah materi kedua nanti kita bisa diskusi ya Pak Haji ya. Mangga, mangga, mangga. Baik, Terima kasih. kita lanjutkan untuk pemateri kedua, Master Agung Prasetyo, dipersilahkan. Master Agung ini juga merupakan penyuluh anti korupsi Madya yang tergabung di Forum Penyuluh Anti Korupsi Banten. Beliau berdinas di Polda Banten, dan untuk lebih lanjutnya silakan Master Agung mungkin memperkenalkan diri. Waktunya 20 menit ya Master Agung untuk pemaparan. Nah, Oke Bu, silakan Master siap-siap. Agung. Ya. Oke, terima kasih Bu Moderator, Mas Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas atau share screen saya ada kelihatan? Mohon izin. Sudah. Oke, izin Pak yang terhormat Bu Ketua Forum Anti Korupsi Banten, yang terhormat Nasum kita Pak Agus ya. Selamat datang di forum ini. Mohon izin Pak, kebiasaan kami di forum ini ya, sebelum mulai pantun dulu izin. Mohon izin dulu. Oke, di Forpak Banten ada Master Neneng, Nenong, dan Master Nanang. Kok ada cakepnya ya? Atau soalnya nggak jelas?
Sorry. Cakep. Cakep. Oh. Cakep. Cakep, iya. Diulang nih, takutnya nggak fokus nih. Aduh, karena mau buka. Di Forpak Banten ada Master Neneng, Master Nenong, dan Master Nanang. Cakep. Cakep, Ada juga Master Iis, Master EN, dan Master ER. Cakep. cakep. Artinya. Oke, jelas ya. Diskusi Zoom-nya jangan panjang-panjang, karena ada ibu-ibu yang mau habisin uang THR. Wah, Oke, makasih. Mau belanja ya, Mas Agung ya. Iya, kan beda Ya, Bu kemarin. iya. Kan mau masak. Silakan, iya. Oke, mau izin mengenalkan diri Pak Agus ya, di sini dengan tema kita Ramadan sebagai benteng neraka. Ini makanya saya kasih slide-nya ada tema Ramadan dan ada gambar. Mungkin saya belum pernah ke neraka, tapi sekilas dari Google ini bentuk pintu nerakanya seperti itu. Yang mungkin judulnya agak mengerikan ya bagi beberapa orang, tapi saya coba pelajari di sini. Kemudian next, nah ini CV saya Pak Agus dan yang lain mungkin yang di luar forum. Nah ini saya juga anggota Polri. Kalau Pak Agus mungkin imam di Masjid Agung Asrar, saya juga imam Pak, tapi imam di keluarga. Jadi saya imam di keluarga saja. Imam di keluarga saya sudah memiliki 2 anak dan 1 istri. Nah ini berapa background saya sekilas Pak, mohon izin. Kalian mungkin udah bosan ya. Oke, next. Nah ini mungkin saya lupa kemarin ketika merajut integritas saya sampaikan mungkin namanya faksi kalau sudah level muda atau sudah naik jenjang harus menyampaikan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi setidaknya sebelum menyampaikan suatu materi harus memperhatikan atau mengingatkan kepada audien untuk perhatikan posisi duduknya, posisi listrik, pencahayaan, dan kebisingan apabila Zoom meeting ini dilaksanakan di luar, di jalan raya, di pinggir jalan, ataupun di mobil tadi. Dan mungkin untuk yang lagi bawa kendaraan kayak Bu Fitri sama Bu Gita tadi ya, saya lihat mungkin tetap fokus pada jalan ketika berkendara, jangan sampai apa-apa jalan, cukup biar lambat asal selamat seperti itu. Oke, ini beberapa mungkin safety aspek ketiga dalam penyampaian Zoom meeting. Oke, next. Nah, ini mungkin saya coba ini ya rangkum dari beberapa buku dari hasil KPK yang ternyata ada loh ternyata tentang tentang korupsi dari perspektif agama baik dari Islam, dari Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan bahkan Konghucu segala. Nah, ini di sini beberapa pengertian yang saya coba garis bawahi di sini masing-masing agama ternyata juga ada leading sektor tentang korupsinya. Islam dalam bentuk jarimah atau jinayah atau mengambil harta orang lain secara batil. Kemudian ada istilah gulul atau berkhianat. Ya, istilahnya berarti dia tidak menepati janji jabatannya. Kemudian ada riswah, suap, dan juga ada alsut yaitu harta yang haram. Kemudian dari Kristen Katolik juga ada dalam bentuk bahasanya orang yang korupsi itu adalah bentuk Kristen sejati. Dari Hindu juga ada, ternyata ada bahasa Trikaya Parisuda di mana dia melanggar prinsip-prinsip berkata benar ataupun berpikir benar. Kemudian ada Buddha juga ada, dia melanggar moral di sana jelas ya di sana mengatakan. Kemudian dari Konghucu juga ada, dia melanggar prinsip dari agama Konghucu. Demikian dari saya coba ambil dari hasil KPK terkait korupsi dalam perspektif berbagai agama. Nah, di sini beberapa satu ayat ya yang saya coba ambil yaitu di mana janganlah kamu sebagian makan harta yang di jalan yang batil dan jangan kamu mengambil urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan harta. Intinya ini dari surah Al-Baqarah ayat 188. Mungkin nanti Pak Agus bisa menjelaskan ya yang lebih ahli di bidangnya. Oke, saya mungkin siap waktu saja. Nah, ini fatwa MUI ya jelas pada fatwa MUI nomor 4 bulan 6 tahun 2000 yaitu mengatakan bahwa korupsi atau gulul sebagai tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kuasanya dengan cara yang tidak benar menurut Islam. Nah, di sini poin pentingnya dari fatwa MUI tersebut yang pertama yaitu memberikan riswah dan menerima hukumnya adalah haram. Jadi baik menerima maupun yang memberi itu jelas itu hartanya haram. Kemudian melakukan korupsi hukumnya adalah haram jelas banget. Kemudian yang ketiga memberikan hadiah atau riswah tadi pada pejabat yang berwenang seperti itu. Oke, sorry.
Next. Nah, di sini tadi konsekuensi korupsi dari perspektif Islam ya. Saya coba di sini kita bahas. Di sini jelas bahwa sesungguhnya neraka itu seburuk tempat menetap dan tempat kediaman. Surah Al-Furqan ayat 66. Nah, di sini jelas bahwa ada pengertian gulul atau hadiah dan riswah itu suap, di mana jelas di sini konsekuensinya dari sudut pandang Islam sendiri bahwa ketika pernah pada zaman Nabi ketika seseorang menerima hadiah dari bulu harimau dan di dalam kuburnya kata Rasulullah sendiri mengatakan memberikan mantel yang terbuat dari api neraka. Ini bentuk konsekuensinya. Kalau dari suap sendiri jelas di sini jelas mengatakan bahwa eh, konsekuensinya itu dengan meletakkan orang yang mengkorupsi tersebut atau suap tersebut di neraka jahim seperti itu. Dan ada khianat, yaitu tidak percaya, jelas ya, itu salah satu bentuk dia melanggar kepercayaan, misalnya seorang pejabat yang sudah diberi amanah jabatan tapi dia tidak melaksanakan tugasnya atau tidak memenuhi integritasnya sebagai pejabat tersebut. Oke, next. Nah, ini apa sih solusinya kita dalam sudut pandang Islam dalam menangani korupsi sendiri? Nah, di sini pertama saya coba ambil dari buku SLC KPK, yaitu bahwa kita mengingatkan kembali bahwa kita semua akan mati dan ada kehidupan setelah mati. Jadi seperti kata Pak Ustadz Agus tadi mengatakan bahwa dunia itu hanya sementara dan jangan terlalu fokus atau mohon maaf terpacu dengan dunia, tapi ingat ada akhirat setelah itu. Kemudian yang kedua, membentengi diri dan keluarga dan masyarakat dengan ketakwaan. Itu jelas ya, namanya seperti tadi yang disampaikan oleh Zoom meeting sebelumnya, yaitu keluarga dalam bentuk nilai integritas yang sejak dini ya. Kemudian yang ketiga, di sini juga ada memperbaiki sistem pemerintahan. Nah, di sini bahasanya islahul hukumah dan penegakan supremasi hukum, di mana mungkin peran kita sebagai forum peneliti korupsi dan mungkin sebagai tokoh masyarakat di rumah ataupun di kantor, ya kita sebagai, kalau bahasanya sebagai agen of change atau agen perubahan, di mana kita memiliki kompetensi atau memiliki keilmuan yang kita bisa sharing kepada mungkin tokoh masyarakat ataupun pemimpin yang kita jalani gitu. Kemudian di nomor 4, bagi para dai, pengawas agama dan pemegang kuasa harus memberikan teladan yang jelas ya. Jangan sampai pemegang kuasa ataupun tokoh agama yang mungkin kita nggak usah, ini mungkin pernah kita baca ya, korupsi Al-Quran atau korupsi dana haji. Nah, itu jelas tidak memberikan teladan, bahkan itu mungkin ya pasti bakal, mungkin hukumannya mungkin double ya, mungkin jahimnya, mungkin neraka jahimnya paling bawah seperti itu, karena dia juga sebagai ustadz, sebagai tokoh agama, sebagai pemegang kuasa, tapi tidak memberikan teladan, malah kan dia melakukan korupsi terkait dana umat atau dana amal, dana haji maupun dana Al-Quran ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini apa sih integritas dalam perspektif Islam? Nah, di sini jelas sebelah kiri. Di sini jelas yang seperti biasa kami sampaikan di forum peneliti korupsi, ada Jumat bersepeda kakak. Ini jelas. Tapi di Islam ada beberapa sifat wajib Rasulullah, yaitu syidik, yaitu dapat percaya, amanah berarti syidik berarti cerdas, amanah dapat dipercaya, tablik itu menyampaikan, fatonah itu cerdas. Jadi ini beberapa sifat wajib dan bentuk integritas yang bisa kita amalkan sehari-hari. Kemudian, nah ini berdasarkan saya ambil dari yang juga Paksi, dan beliau juga Wakil Rektor Universitas Ahmad Dahlan. Beliau mengatakan pada tahun 2022 dalam suatu acara ya, di sini saya ambil di kompas.com, di mana dia menyatakan, Pak Parjiman ya, mengatakan ciri-ciri orang yang berintegritas dalam berdasarkan Al-Quran yaitu ada 4. Pertama, keimanan. Contohnya dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, nabi, qadar. Jadi sampai sama kayak rukun iman ya. Kemudian ada yang kedua, peduli sosial, di mana kita bersedekah, anak yatim, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan seperti itu, atau mustahik zakat lah, atau orang berhak zakat. Kemudian ada ibadah, yaitu seperti sholat, zakat, dan yang lain-lainnya. Kemudian akhlakul karimah, di mana kita berperilaku yang baik seperti menepati janji dan sabar apabila diberikan cobaan. Seperti ini bentuk 4 ciri integritas berdasarkan Al-Quran yang disampaikan oleh Bapak
Dr. Andes Parjiman MAG selaku Wakil Rektor Universitas Ahmad Dahlan. Oke, nah ini mungkin beberapa quotes ya tadi ketika Mas Sari mungkin tadi mengatakan apa hanya makan dengan garam kita masih bisa hidup. Nah, ini saya juga ngambil beberapa statement dari Jenderal Hugeng yaitu Kapolri pertama yang mengatakan siapapun yang berjiwa penjahat pasti akan memusuhi polisi atau membenci polisi. Nah, di sini saya juga memberikan persamaan lah sebetulnya. Siapapun yang berjiwa koruptor pasti akan memusuhi paksi seperti itu. Ini bentuk statement saya, quote saya. Oke, terima kasih. Cukup sekian karena waktu yang singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator Master Sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Master Agung ya dengan slide yang penuh inspiratif begitu ya, sehingga bisa memandu kita bagaimana kita berpuasa itu membentengi dari api neraka. Tadi juga penjelasan dari Pak Haji Yus ya yang juga sudah jelas dengan beberapa hadis-hadisnya yang bahwa puasa itu pada intinya adalah membentengi kita dari neraka ya. Kemudian juga puasa ini memberikan amal untuk kita semua. Baik, mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang mau ditanyakan kepada Pak Haji Yus maupun kepada Master Agung, silahkan. Oh, Pak Master Maman ini, Master Maman sudah raise hand ya, Master Maman silahkan Master Maman. Master Maman, tadi raise hand. Oh enggak, Master. Saya baru Oh masuk. enggak, oh baru masuk soalnya tadi ada gambar tangannya. Atau mau Baru masuk, bertanya baru boleh masuk. Master Maman, mungkin mau berbagi ini bagaimana puasa ini bisa membentengi dari neraka. Sebagai auditor bagaimana nih auditor? Banyak godaan juga tidak? Masih di mute Master Maman? Masih di mute? Dilanjut, Nah, ya. Master. Saya masih di kantor nih. Baru di join. kantor, baru join ya. Silakan mungkin dari Bapak Ibu Master sekalian, ini tadi Pak Haji Yus sebagai pengurus dan wakil pengurus ya Pak Haji di Masjid Agung Asauro Serang. Kemudian juga Master Agung ya sudah Saya deh Master Sari. Oh, boleh. Boleh. Oh, Masterin boleh Masterin. Ya, silakan Iya. Masterin ya. Baik. Iya, Ya, masih di jalan juga ya Masterin, iya, hati-hati ya. Ya, ya, silakan Assalamualaikum Masterin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya tertarik juga tadi nih masa dengan bulan Ramadan itu apa ya, seolah-olah kita bisa idealnya teorinya kita bisa lebih berintegritas gitu, karena kan mau berbuat takut dosa, sayang pahalanya gitu kan, meskipun sayangnya juga bulan Ramadan kan cuma sebentar nih, cuma 30 hari gitu kan. Padahal kan yang jadi pentingnya itu kan implementasi setelah bulan Ramadan ini gitu kan Master ya. Jadi gimana kebiasaan-kebiasaan baik kita pada saat bulan Ramadan supaya bisa kita terapkan di luar bulan Ramadan gitu. Kayak tadi misalnya menilai melaksanakan tindakan-tindakan yang baik gitu kan, kayak misalnya kayak takut bohong atau berbuat tidak baik dan lain-lain gitu sih Master ya. Pertanyaannya singkat, padas, jelas ya. Pak Haji Yus mungkin bisa menjawab pertanyaannya dari Mas Sarin. Yang 1 bulan penuh ini kan kita bisa menjaga integritas kita gitu ya, dengan bagaimana tadi dari isi hadis yang sudah disampaikan. Nah, untuk yang 11 bulan ke depannya gimana nih supaya kita tetap berintegritas gitu. Itu ya Mas Sarin ya pertanyaannya. Silakan Pak Haji. Iya benar Master Baik. Sari. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya esensi yang ingin kita harapkan gitu. Karena selama 1 bulan di bulan Ramadan ini kan hanya penggemblengan, pelatihan untuk aplikasinya sebenarnya di 11 bulan berikutnya. Nggak ada bedanya kayak sholat tanha anil fahsya iwal munkar. Itu aplikasinya bukan setelah sholatnya, dari subuh ya ke zuhur. Kenapa ada lagi zuhur, duhur sampai asar, sampai 5 kali dalam sehari. Nah, itu upaya untuk ininya. Jadi bukan satu sholatnya. Nah, demikian juga penggemblengannya betul, kita dididiknya betul di bulan Ramadan.
Sehingga di bulan Ramadan ini dimotivasilah bagi orang-orang yang awam ini untuk tertarik dengan hadiah, reward, dengan pahala misalnya gitu kan. Dilipat gandakan dan lain sebagainya. Nah, itu masih yang awam. Nah, bagaimana caranya tumbuh kesadaran itu sampai dengan kecintaan ibadah itu. Nah, kalau ibadah itu sudah cinta, itu laksana kita lagi makan, Bu. Makan kalau sudah dirasa nikmat, nambah lagi dikit. Sudah nambah pula, masih rasa masih muat, masih nambah juga. Karena itu sudah nikmat. Demikian juga dalam ibadah. Nah, maka indikator ibadah kita itu diterima, maka kita ingin menambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Di waktu yang lain. Kalau di Ramadan betul full kita dengan puasa Ramadannya. Di luar Ramadan itu kalau bulanan, ya 3 hari minimal sebulan, gitu kan disebut dengan Ayyamul Bid. Betul? 14, 15. Nah, kemudian pekanannya ada juga Senin, ada Kamis. Itu dalam rangka apa? Menjaga ruhi kita agar senantiasa pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di Ramadan ini selalu tercas gitu setiap harinya dan setiap bulannya sampai ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Kira-kira seperti itu, Bu. Karena namanya manusia itu al-insanu ma'al khata wa nisyan. Memang itu selalu jadikan dalil. Oh, kami namanya manusia, tempat hilap dan lupa. Nah, tapi kalau dibiarkan begitu saja, maka yang dididik di sini pentingnya ibadah puasa itu adalah mengekang hawa, keinginan, nafsu. Itu poinnya dari ibadah ini. Sehingga apa? Kalau sudah hawa ini, nafsu ini tidak bisa dihilangkan loh. Karena ini fitrah kita ya, diberi nafsu. Yang ada bukan dihilangkan, tapi dilemahkan. Jadi memerangi hawa nafsu ini bukan menghilangkan, tapi melemahkan. Begitu. Nah, kalau kita sudah bisa sampai melemahkan nafsu kita, maka tunduklah nafsu kita dengan kita, maka itu akan menyukai dengan kebaikan-kebaikan tadi itu. Ciri bahwa nafsunya sudah tunduk gitu kira-kira. Nah, aplikasinya akan terus seperti itu gitu sehingga tumbuh tadi muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi Allah. Kita kan lagi puasa, Ibu, sekarang di jalan. Nggak ada yang lihat. Punya air minum halal juga dapat belinya, punya sendiri. Berani nggak pertanyaan saya meminumnya? Enggak. Ya, kenapa? Saya tahu ada Allah yang mengawasi. Nah, kenapa dalam aktivitas lain, pertanyaan saya, kita tidak coba tanamkan di dalam diri bahwa pengawasan, pemantauan Allah itu tidak pernah lengah sedikit pun, sedetik pun. Jadi kalau ditumbuhkan kesadaran itu dalam diri kita, kayaknya Pak Polisi nih nggak perlu terlalu repot juga nih. Nah itu Kita juga Pak. betul. Tapi gini juga sih Pak, kadang-kadang jujur aja jadi ngomongin fakta sih Pak ya. Ya. Faktanya di lapangan adalah orang-orang tuh lebih takut contoh sama CCTV dibandingin sama Allah ibaratnya gitu kan. Jadi pada Nah, saat ada CCTV dia kayaknya tuh hati-hati, nggak berani ya, gitu kan. Padahal belum tahu juga betul. CCTV berfungsi apa enggak gitu ya. Tapi pada Ya. saat di tempat yang mungkin ada kesempatan atau apa, dia berani mau ya maksudnya melakukan hal-hal yang padahal dia patokannya itu di CCTV padahal kan itu hanya ya sayang banget gitu loh, lebih ke situ sih sebenarnya itu fakta ya, fakta di Ya, betul. kondisi saat Kalau seperti menurut itu. saya karena begini, Bu, mohon maaf. Karena kita ini belum kenal betul siapa sih Tuhan kita. Itu baru tahu nama kira-kira. Tuhan kita siapa? Namanya Allah. Siapa yang kita sembah? Nah, hakikatnya makna ilah itu belum dapat kita. Jadi mungkin esensi itu yang harus ditanamkan juga, Bu. Itu untuk apa ibaratnya ya, mengingatkan orang lain sih yang lebih susahnya sih mungkin ya Ustadz ya. Maksudnya kan kalau kita kadang-kadang ingin memberitahu, jangan lo gitu, nggak apa-apa gitu kan. Kadang-kadang kan suka ada pembenaran-pembenaran atau kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya salah, tapi karena sudah menjadi seolah-olah tradisi, jadi terus dilaksanakan gitu kan, terus dilakukan gitu. Itu kan yang memang
kadang lingkungan mempengaruhi atau apa ya, membuat kita tuh menjadi yang jadi ya mungkin godaan gitu sih ya, bener kan Pak Ustadz ya? Iya, iya. Bagaimana Pak Ustadz ini masterin, jadi godaannya banyak ya untuk 11 bulan Iya, ini gitu ya. Tapi dengan apa iya yang disampaikan Pak benar. Ustadz tadi, sebetulnya sebulan ini penggemblengan, nanti implementasinya di yang 11 bulan ke depan ya Pak Ustadz ya. Gitu. Dan Betul. mudah-mudahan tadi dengan keikhlasan kita beribadah di bulan suci Ramadan ini, kita ingin menambah ibadah-ibadah lainnya di bulan-bulan berikutnya ya. Jadi Amin. casnya tuh apa HP-nya tuh dicas terus begitu ya. Kalau belum Iya, kalau sudah lowbat cas lagi, lowbat cas lagi ya. Jadi dicasnya dengan apa ya tadi dengan mengikuti berbagai kajian atau kita bersama-sama apa diskusi mungkin ya Pak Ustadz ya yang untuk meningkatkan nilai-nilai integritas kita. Jadi bukan hanya CCTV yang buatan manusia ya, tapi yang paling utama adalah Allah yang selalu mengawasi ya segala gerak-gerik kita. Dan memang betul iya. tadi Pak Ustadz ya, mungkin kita belum kenal ya lilahnya itu ya Pak Ustadz ya. Jadi baru kenal, oh siapa Tuhan kita? Allah. Tapi siapa Allahnya masih belum mengena. Mungkin itu masterin jawaban dari Pak Siap, Ustadz. Mas Ya, Arya. Terima kasih ya. Mas Makasih Tari, Pak Pak Ustadz, Ustadz. Pak Terima Haji kasih. Yus. Mungkin silakan ada pertanyaan lagi, kita masih punya waktu 7 menit. Ada lagi yang mau bertanya? Ini pakar-pakarnya nih, Pak Ustadz dengan segala, oh ya, Pak itu Master Fatur mau bertanya. Oh, tepuk tangan, Nanang tepuk itu Bu. tangan. Oh ya, Master Nanang, ya, ya, Master Nanang tepuk tangan ya, mengapresiasi ya, mengapresiasi jawaban dan pertanyaan. Silahkan, ada yang mau bertanya lagi? Kita masih ada waktu, Ini Pak masih Anang ada silakan. 7 menit. Saya ada Silahkan. sekalian aja lah, saya masuk nih. Ya, Ya, silahkan, silahkan silakan Pak. Master Nanang, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para narasumber yang sudah memberikan penguatan spiritual kepada kami semua pada Zoom kali ini. Barangkali saya hanya sedikit menambahkan saja. Saya teringat atau coba mengutip menukil sebuah riwayat diwajibkannya puasa dari kitab Durratun Nasihin mungkin. Pasti kalau Pak Ustadz sudah sangat familiar dengan kitab ini. Jadi memang bahwasanya Allah itu sebelum menciptakan Adam atau menciptakan manusia, terlebih dahulu Allah itu menciptakan yang namanya akal dan hawa nafsu. Nah, pertama kali Allah menciptakan hawa nafsu. Ketika diciptakan hawa nafsu, terjadi dialog di sana. Kata Allah, wahai akal, silakan kamu maju. Maka majulah akal itu. Kemudian sekarang mundur kamu dan mengikuti mundur. Kemudian Allah menjawab bertanya gitu, pada akal itu, wahai akal, sebenarnya siapakah engkau dan siapakah aku? Kemudian akal itu menjawab, aku ini adalah hambamu yang lemah dan engkau adalah sesembahanku yang maha perkasa. Nah, sehingga Allah mengapresiasi bahwa tidak ada makhlukku yang paling mulia selain engkau, kata Allah seperti itu. Nah, kemudian setelah itu Allah menciptakan nafsu, dan Allah pun mengajukan pertanyaan yang sama kepada akal. Ketika Allah meminta nafsu itu untuk maju, dia tidak bergeming, diam saja. Begitupun ketika Allah memerintahkan untuk mundur, dia pun tidak mengikutinya. Bahkan ketika Allah bertanya, wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau? Apa yang dijawab oleh nafsu? Nafsu menjawab bahwa aku adalah aku, ya engkau adalah engkau. Nah, karena jawabannya itulah kemudian Allah memberikan sanksi kepada nafsu itu dengan cara dia dilempar dan dibakar ke kobaran api neraka jahanam selama 100 tahun. Singkat cerita, setelah 100 tahun kemudian Allah mengangkat si nafsu itu, kemudian diajukan dengan pertanyaan yang sama. Ternyata lagi-lagi jawabannya pun tidak berubah. Aku adalah aku, ya engkau adalah engkau, katanya. Nah, akhirnya Allah menghukumnya kembali, tetapi dia kemudian dilempar kepada neraka lapar selama 100 tahun. Singkat cerita, setelah 100 tahun kemudian Allah mengangkatnya dan kemudian ditanya, wahai nafsu, siapakah engkau? Ternyata jawabannya, aku adalah hambamu yang lemah dan engkau adalah sesembahanku yang maha perkasa yang harus aku taati. Nah, dari situlah kemudian kenapa Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Karena ternyata dengan berpuasalah maka hawa nafsu itu
bisa ditundukkan atau dikendalikan. Kalau bahasa pas tadi dilemahkan. Nah, makanya kemudian umat Islam, khususnya umat Nabi Muhammad SAW ini diperintahkan untuk berpuasa, karena ternyata tadi itu hikmah dari puasa adalah untuk bisa mengekang, melemahkan atau mengatur hawa nafsu. Kemudian sedikit tambahan juga, memang ini kelebihan puasa ini memang adalah puasa ini adalah ibadah rahasia yang tanpa pamrih, sehingga Allah pun memberikan pahalanya pun sangat luar biasa. Diceritakan bahwa ketika terjadi di yaumil hisab, pada proses berjalannya timbangan, mizan, dan juga jembatan Siratal Mustaqim dilewati oleh seluruh umat manusia, ternyata di saat yang bersamaan ada diceritakan ada satu malaikat penjaga surga sedang patroli lah gitu, di taman surga. Ternyata malaikat ini tercengang karena ketika dia melakukan patroli di taman surga ini ada sekelompok jamaah yang sedang melayang-layang di taman surga. Akhirnya disamperin ataupun didatangin, kemudian ditanya, siapakah engkau ini? Pada saat yang lain sedang mengalami proses hisab, tapi Anda di sini. Siapakah Anda ini? Mereka menjawab bahwa kami ini adalah umat Rasulullah yang pada ketika kami masih hidup di dunia, kami melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas, dengan penuh ketaatan dan keimanan. Sehingga Allah pun memberikan pahala kepada kami dengan merahasiakan dan memberikan keistimewaan tanpa melalui proses hisab, mizan, dan kami diberikan kenikmatan dan kehormatan yang sangat luar biasa seperti ini. Nah, itu mungkin sebagai tambahan saja kenapa kemudian tadi kaitan dengan judul ini, bahwa puasa membentengi dari api neraka, karena itulah mungkin hikmah-hikmah yang bisa relevan dengan materi kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberikan penguatan kepada kita sebagai untuk menjadi umat yang bertakwa. Terima kasih. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nanang melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, Pak Haji Yus. Lengkap jawabannya Mas Rin ya. Kita masih ada waktu 1 menit. Mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin closing statement. Ya, silakan. Bu Hajah Nenong biasa mau nanya nggak, Bu Hajah Nenong? Oh, Bu Hajah Nenong katanya mau bertanya nggak? Kata Pak Pangling salah Bu Nenong pakai kerudung nih, baru lihat. Mas Agung sampai Pangling ya. Iya, kan Baik, siapa? nah ini salah satu bentuk dari implementasi ibadah Ramadan ya, Mas Nenong. Pak Ustadz mau menutup kegiatan kita di sore hari ini, silakan Pak Ustadz. Baik, Bapak dan Ibu, khususnya buat saya pribadi, coba kita ambil pelajaran daripada ibadah Ramadan ini adalah membentuk pribadi-pribadi kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa sesungguhnya adalah orang yang takut, dalam arti takut dalam bertindak dan berucap, kecuali dia perhitungkan apakah manfaat atau tidaknya. Sehingga tidak ada yang dia ucapkan selain mengandung manfaat, dan tidak ada yang kita lakukan selain juga memberikan manfaat kebaikan. Ketika tidak ada falyakul khairan, tidak bisa berkata yang baik, auliyasmut atau diam. Begitu juga dalam tindakan dan lain sebagainya. Kita merasa mawas diri. Kalau sudah bertakwa, justru fattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang bertakwa, insya Allah kita termasuk orang-orang yang fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kalau sudah bertakwa, maka nanti kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Maka derajat syukur ini adalah target utamanya. Seperti yang disampaikan Rasulullah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Itu kira-kira Bapak dan Ibu, mudah-mudahan upaya-upaya apapun yang kita lakukan ini adalah untuk kebaikan, dalam rangka semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, takut akan murkanya dan siksanya, dan menjadikan kita semua selamat, baik di dunia
ataupun di akhirat, insya Allah. Itu mungkin penutup Bapak dan Ibu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Pak Haji Yus yang sudah memberikan closing statement-nya, yang memberikan ilmu ya di sore hari ini dan menambah wawasan kita tentang ibadah puasa ini yang merupakan amalan yang sangat baik ya, yang menjadi salah satu rukun Islam kita yang harus kita laksanakan. Dan dengan puasa ini kita intinya adalah mengekang hawa nafsu, kemudian membentuk pribadi yang bertakwa, dan berkatalah yang baik atau diam ya Pak Ustadz. Itu statement terakhirnya, dan silakan Master Agung mungkin menyampaikan closing statement-nya. Terima kasih Mas Sari atas kesempatannya, mungkin singkat saja ya. Istilahnya kembali tadi seperti dikatakan Pak Mas Rin tadi ya, menanyakan ya next kita 11 bulan ke depan ya. Intinya kalau saya pribadi sih, intinya kita memperkuat iman saja. Istilahnya jangan sampai ketika bulan puasa baru ngaji, baru puasa, baru ke masjid, tapi setelah itu masjid kosong lagi. Nah, itu kembali dari diri kita, gimana kita konsisten dan berintegritas, tetap ke masjid, tetap berpuasa, apakah puasa sunat ataupun puasa yang lainnya. Kemudian kembali, intinya singkat aja, intinya saya fokus pengertian iman aja ya. Dimana kita yakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi dasar dari niat kita dulu seperti apa, dan kita pikirkan ke depan apakah besok ataupun beberapa detik ke depan kita masih hidup atau tidak, seperti itu. Itu mungkin bentuk pesan kecil dari saya terkait bagaimana untuk mengoreksi ataupun berkonsisten ataupun berintegritas terhadap apa yang kita lakukan selama 1 bulan Ramadan kali ini. Itu saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung, yang pada intinya adalah dengan puasa ini supaya kita tetap komitmen dan konsisten, yang merupakan nilai integritas ya, yang harus kita implementasikan di 11 bulan ke depan begitu ya. Terima kasih Pak Ustadz Pak Kiai Haji Yus yang sudah memberikan ilmunya untuk kita semua di sore hari ini. Juga terima kasih Mas Agung ya yang sudah berbagi ilmu juga dengan kita semua, dan terima kasih kepada Master Ketua kita Master Fitri, dan kepada semua teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini yang membersamai kegiatan Integrity Talk Ramadan yang keempat ya, kalau saya tidak salah begitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangannya, dan saya tutup dengan pantun favorit saya ya. Ke toko buku membeli kertas, ke toko bangunan membeli besi. Mari kita berintegritas untuk menghindarkan korupsi dan tetap berpuasa dan mengamalkannya selama 11 bulan ke depan ya. Terima kasih Master semua, terima kasih Pak Haji.